kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang supervisi akademik dan juga tentang coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Risti. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Alhamdulillah. Dewi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kegiatan kali ini kita kan akan melaksanakan coaching Bu ya. Iya, betul, Nah, Bu. namun sebelum kita melaksanakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu berkenaan dengan rubrik penilaian coaching itu sendiri. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang penilaian perekapan coaching. Di antaranya pertama yaitu bahwa coaching itu harus memilih sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu satu adanya kemitraan, kemudian yang kedua berpikir kreatif, yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah, ketika coaching juga Ibu diharapkan bisa sesuai dengan alur tirta Bu. Di antaranya yaitu yang pertama menetapkan dulu tujuan dari coaching itu seperti apa gitu Bu. Kemudian yang kedua Ibu dapat mencari identifikasi permasalahannya. Kemudian yang ketiga Ibu bisa menggali rencana aksinya seperti apa, dan yang terakhir yaitu menetapkan tanggung jawab dari permasalahan yang sedang dihadapi itu gitu Bu ya. Serta Ibu juga harus bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu dengan mendengar teknik dengan rasa. Nah, ini akan saya pakai sebagai acuan Bu untuk melakukan pengamatan sebelum memulai diskusi coaching ini ya Bu ya. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan yang lain Bu? Iya, silahkan Ibu, boleh. Kompetensi coaching apa Bu yang Ibu ingin kembangkan di dalam proses coaching ini Bu? Sepertinya rencana sih saya akan mengembangkan semuanya ya, dari mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Tapi sepertinya lebih spesifik sih ke mendengarkan dengan aktif. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bu ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Ya, saya berharap dan menginginkan coach itu bisa menyelesaikan masalahnya tanpa ada bisa menyelesaikan kerisauan dari coach, dan saya memberikan dari pertanyaan pemantik saya yang berbobot. Iya. Mudah-mudahan Bu ya, proses coachingnya itu berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Silakan melaksanakan coaching Bu. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Risti. Apa kabar Bu Risti? Alhamdulillah sehat. Bu Nurul gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Risti, makasih ya udah nyempetin. Kemarin saya menghubungi Bu Risti. Oh iya, sama-sama. Bu Nurul sepertinya ada yang mau dibicarakan serius nih dengan saya. Apakah ada problematik atau kerisauan di hati Bu Nurul yang ingin dibicarakan dengan saya? Iya gini Bu Risti, saya tuh punya masalah. Masalahnya sih bukan masalah saya, cuma emang dilema ya menjadi seorang guru itu. Iya. Saya punya anak didik, dia itu udah 3 minggu ini sekolahnya itu hadir nggak hadir. Jadi selama 1 minggu itu kehadirannya sampai cuma 2 hari aja. Ini sudah berlangsung selama 3 minggu. Oh, itu penyebabnya kenapa ya Bu Nurul bisa seperti itu? Iya, awalnya sih emang orang tuanya menyampaikan bahwa anak tersebut itu sakit. Jadi ketika dia tidak sekolah itu ada informasi dari orang tua. Namun saat itu saya menanyakan ya sakit apa anaknya gitu. Mah gimana kabar anaknya, sakit apa? Dan saat itu orang tuanya berkata ya mengatakan kalau anaknya itu ogok lah, jadi tantrum. Itu katanya. Jadi cengeng ya ogo itu ya Bu Nurul Iya, ya? jadi tiap pagi menurut pengakuan ibunya gitu, pagi-pagi itu tantrum lah dia, alasannya nggak mau sekolah, ada aja lah alasannya sampai nangis-nangis katanya begitu. Oh gitu, berarti itu maksudnya agak ada malesnya juga ya? Bu, Iya, ya? sepertinya itu. Oh. Lalu apakah ada lagi alasannya? Nggak tahu ya Bu, jadi gini, itu kan waktu minggu pertama saya bertanya pada orang tuanya. Setelah minggu kedua dan memasuki minggu ketiga, anak tersebut masih seperti itu, dan saya berencana untuk menengoknya.
Nah, sebelum saya kan nanyakan dulu ya ke orang tuanya gimana kabarnya anaknya, dan orang tuanya katanya tuh jadi sebentar ya. Jadi sebelumnya itu orang tuanya bercerita anak ini kan emang pindahan dari sekolah sebelumnya. Jadi waktu itu saat pindah ke sekolah saya ke SD Kota Wetan itu waktu kelas 4. Nah, jadi menurut orang tuanya penyakit yang tantrum ini itu sama waktu di sekolah sebelumnya. Jadi pas siswa pindahan ya. Siswa pindahan. Jadi pas masuk ke kelas 5 katanya sih kambuh lagi ogoknya. Oh gitu, iya. Jadi ini mungkin sekolah yang baru, mungkin harus adaptasi baru lagi ya. Jadi sebetulnya sih nggak terlalu baru karena dia kan masuknya kelas 4. Kelas 4. Sekarang udah di kelas 5 ketemu sama saya. Jadi penyakitnya kambuh lagi ya Bu? Iya, gitu penyakitnya. Itu kan pengakuan dari orang tuanya. Ya, saya sudah mencoba mencoba ke orang tuanya menekankan sih. Jadi saya menyampaikan gini, "Mah, kita sama-sama yuk bimbing anak-anak." Saya sudah menyampaikan seperti itu kepada orang tuanya. Karena kalau bimbingan saya di sekolah dan mama membimbing di rumah, kalau anak tantrum memang ada saja gitu ya. Setiap anak pasti ada hal tantrumnya. Namun di sini bagaimana kita bisa mama gimana sih ngoloknya gitu ya, memotivasi anak supaya mau sekolah. Dan yang buat saya sedih ada satu hal yang terlontar dari orang tuanya, bahwa awal-awal waktu masuk kelas 5 dia senang ketemu saya karena menurut anaknya saya itu baik. Namun setelah kesininya katanya Ibu Nurulnya galak. Oh, jadikan alasan anak tidak mau sekolah itu karena Bu Nurul galak. Iya, kan saya bingung ya dikatakan galak gitu ya. Sejauh ini gitu, saya nggak mungkin gini, sejauh ini saya mencoba menjadi guru yang menyenangkan buat anak-anak gitu ya. Cuma memang kalau saya mengingat lagi gitu ya, terakhir kejadian itu memang teman sebangku anak ini pernah saya tegur. Namun ke anak yang ini mah nggak saya tegur. Ya, saya kan mengatakan sejujurnya gitu ya kepada orang tua. Aduh mah, maaf, saya ya kalau memang perkataan saya menyakiti anak mama gitu. Namun sejauh ini saya nggak pernah menegur anak mama karena anak mama ini di kelas mengikuti pembelajaran dengan baik gitu kan, saya bilang. Namun setelah saya ingat pernah saya menegur teman sebangkunya gitu. Lalu rencana apa yang akan Ibu Nurul lakukan untuk anak ini? Rencana yang saya lakukan sebelumnya saya sudah melakukan sih rencana. Jadi saya memulai pendekatan kepada orang tua, membangun kepercayaan kepada orang tua bahwa saya ini di kelas itu bukan galak ya, mungkin mendisiplinkan lah sepertinya, dan ditekankan lagi kepada orang tua bahwa saya tidak menegur anak mama gitu, anak ibu, tapi saya menegur teman sebangkunya. Di sini saya meminta maaf kepada orang tua dan Yuma kita sama-sama. Nah, alhamdulillah anaknya masuk kembali. Nah, disinilah saya mulai menjalin pendekatan lagi sama anak-anak. Sudah saya melakukan pendekatan. Ditanya kenapa sayang kemarin kemana aja gitu kan. Saya mencoba supaya saya tidak mengeluarkan sebetulnya saya malu gitu ya dikatakan galak. Padahal saya tidak melakukan itu gitu, tapi saya berusaha menurunkan ego saya dan saya memulai pendekatan baru terhadap anak ini. Itu Bu. Iya, bagus sekali untuk mulai rencana Bu Nurul untuk mendekati anak ini lagi supaya rajin sekolah, dengan membujuk anak ini supaya ke sekolahnya lebih rajin lagi. Apakah ada lagi rencana lain selain itu Bu Nurul? Rencana kedepannya mungkin saya ini lebih hati-hati kayaknya ya. Jadi saya harus bisa memahami semua anak-anak nih, memahami kebutuhan. Jadi saya harus bisa memenuhi kebutuhan. Setelah ada kejadian ini, saya tuh jadi lebih
lebih peka. Mungkin saya saat itu nggak fokus terhadap anak ini, ternyata anak ini yang lebih perasa kayaknya ya. Oh iya. Iya, jadi di sini saya bisa merefleksi bahwa saya harus lebih peka terhadap anak-anak dan harus bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu, Bu. Apakah rencana ini sudah dilakukan oleh Bu Nurul? Sudah dilakukan, namun dengan berbagai kesibukan gitu ya, dengan berbagai kesibukan dan lain-lain, memang belum intens dan belum sepenuhnya saya lakukan, tapi saya sudah berusaha dan mencoba, Bu. Untuk kedepannya rencana apakah ada suatu untuk anak ini untuk menjadi lebih baik lagi? Ya, saya mau berusaha lagi, tapi nggak terfokus untuk anak ini saja ya, tapi saya menyeluruh, saya berusaha yaitu membangun image saya kembali gitu ya, dari awalnya ya ada obrolan seperti itu yang menjudge saya sebagai ibu guru galak gitu ya. Jadi saya di sini lebih berhati-hati dan membangun image saya kembali, Bu. Kira-kira mulai kapan akan dilaksanakan? Kalau dilaksanakan saya sih sudah mencoba ya, Bu, saat ini. Namun kedepannya mungkin saya harus lebih menjadi seorang teman atau sebagai pendamping anak-anak gitu yang Lebih pendekatannya lebih intens lagi ya, Bu, ya? lebih intens lagi gitu. Mungkin sebelumnya saya menjaga jarak atau saya masih merasa oh ya saya guru ini di sini, saya berhak untuk menegur anak-anak, tapi ternyata kan tidak semua anak-anak suka ya ditegur. Bahkan ya saya belajar dari sini, anak yang nggak ditegur aja dia tersinggung gitu. Padahal yang dituju bukan dia. Iya. Tersinggungnya dia ya. Iya gitu. Bisa. Terus apakah itu bentuk tanggung jawab Bu Nurul untuk anak itu? Iya. Ada lagi? Ada sih bentuk tanggung jawab di sini. Saya setiap anak ini, jadi setiap kehadiran dia, saya selalu bertanya, gimana Hadir, gimana kabarnya? Itu sih bentuk tanggung jawab saya supaya menjalin kepercayaan dari anak tersebut. Menjalin kepercayaan. Ya, berarti di sini dari percakapan kita berarti sudah ada jawabannya ya, Bu Nurul ya. Berarti rencana Bu Nurul untuk kedepannya lebih ada pendekatan, untuk lebih mengawasi sama dengan orang tua, harus ada menjalin komunikasi lagi yang lebih baik dengan seluruh siswa dan orang tua juga, yaitu bentuk mungkin kasih sayangnya lebih ditambah lagi ya, Bu. Ya, baik sekali. Berarti itu cukup untuk membuktikan bahwa bentuk tanggung jawab Bu Nurul sebagai guru itu kan untuk masa depan anaknya supaya lebih rajin lagi ke sekolah ya. Iya gitu, Bu. Cukup untuk coach hari ini. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu. Aduh, kemarin saya tuh malu beneran dengan kejadian ini, malu Sama-sama. gitu ya. Jadi mau bercerita itu bingung saya. Makanya saya menghubungi Ibu untuk Ya, bisa. mudah-mudahan sekarang lebih plong ya, Bu Nurul. Iya, alhamdulillah. Makasih banget ya, Bu, untuk waktunya. Selamat siang Bu Risti. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu ya atas sesi coachingnya, sangat menarik sekali ya Bu ya barusan. Alhamdulillah sudah terselesaikan. Iya, sudah berjalan ya. Sekarang mari kita bahas hasil dari observasi coaching tadi ya. Saya akan bertanya kepada Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian indikator ketercapaian dari coaching tadi, apa yang menurut Ibu sudah tercapai gitu Bu? Alhamdulillah saya sudah menyampaikan sebagai alur Tirta yang mendengarkan aktif, lalu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Bagus sekali, ternyata indikator ketercapaian melakukan coaching itu semuanya sudah tepat Ibu lakukan barusan ya saat proses coaching tadi gitu ya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua yaitu saya akan menyampaikan hasil observasi saya gitu Bu ya. Berdasarkan pengamatan yang saya perhatikan dan saya lihat, ternyata selama proses coaching itu Ibu sangat menguasai isi coachingnya itu ya. Yang pertama, Ibu sesuai dengan alur Tirta, Ibu dapat menangkap tujuan dari permasalahan yang sedang diperbincangkan. Kemudian yang kedua, Ibu pun mampu menggali si coaching itu untuk mengidentifikasi permasalahannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, Ibu pun mampu
memancing reaksi apa sih ataupun solusi apa yang akan dilakukan oleh coach terhadap permasalahannya gitu. Itu sudah bagus ya Bu ya. Dan poin yang keempat itu yaitu Ibu sudah mampu menggali tanggung jawab apa yang coach akan lakukan terhadap rencana yang akan dia lakukan. Mungkin itu hasil pengamatan saya. Alhamdulillah coachingnya sangat berjalan dengan lancar dan baik. Sudah ada titik temu dari permasalahannya. Kemudian Ibu mampu memberdayakan si coach itu gitu Bu ya, ketika dia mengemukakan permasalahannya. Nah, untuk yang ketiga saya akan menanyakan itu yaitu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan untuk proses coaching berikutnya gitu Bu. Di sini saya akan yang pertama itu kan ada tujuan, identifikasi dan rencana aksi dan syarat tanggung jawab ya. Lalu yang mengalur tirta itu yang mendengarkan aktif, kehadiran penuh dan mengajukan pelayanan berbobot. Mungkin untuk kedepannya saya akan menghadirkan kesadaran penuh. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Mudah-mudahan coaching Ibu berikutnya itu akan lebih baik lagi dan lebih maksimal dari coaching yang sekarang ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu atas bimbingannya. Iya, sama-sama. Mungkin sekian Bu ya, hasil observasi dari saya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan Ibu. Terima kasih ya Bu Risti. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.